Pertanyaannya fima amila bihi, pada apa dia mengamalkannya? Sudahkah dia mengamalkan? Ditanya. Berusahalah dia nih mengingkari dengan kejadian yang sebenarnya, padahal dia kufur, berarti menggunakan kepada yang salah. Berusaha, tapi ternyata lidah bersaksi, wa aidihim, tangan bersaksi, wa arjuluhum, kaki-kaki mereka bersaksi, wa asma'uhum, pendengaran mereka bersaksi, wa absaruhum, penglihatan mereka, wa juluduhum, dan kulit-kulit mereka semua bersaksi. Wa minhu, dan diantara sesuatu yang datang baginda Nabi membawanya adalah hisabullah lil ibad, yaitu Allah menghisab, menghitung bagi semua hamba, ala ma waqa'a minhum, atas sesuatu yang terjadi daripada mereka. Apapun yang diberikan kepada hamba-hamba akan dipertanyakan, akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa bihasabil a'mal, dan hisab itu sesuai dengan segala amal, tergantung amal seseorang. Fayakunu yasiran fi haqqil muti'in, maka hisab itu menjadi mudah pada hak orang-orang yang taat. Kenapa mudah? Karena amalnya mudah, amalnya taat kepada Allah, maka Allah pun memudahkan. Wa asiran fi haqqil kuffar, dan sangat sulit, berat atas hak orang-orang kafir, wa usatil mu'minin, dan orang-orang yang maksiat di kalangan orang yang beriman. Nah, jadi sama-sama dihisab. Apakah beratnya hisab itu menurut harta? Jawabannya kada. Bisa saja orang yang hartanya banyak, tapi dia bawa kepada ketaatan, maka hisabnya mudah. Bisa saja orang itu nikmatnya, hartanya sedikit, tapi kemudian yang sedikit ini dibawanya kepada kekufuran dan kepada kemaksiatan, maka yang sedikit ini pun menjadi berat. Wa huwa bihasabil a'mal, hisab itu menurut tergantung amal masing-masing. Sebuah hadis daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, annahu qala la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'ah. Tidak bergeser dua telapak kaki seorang hamba sebelum dia ditanya tentang 4 perkara. Jadi ketika kita di padang mahsyar kada bergeser, artinya begitu cepatnya hisab itu, begitu kada bisa ditunda-tunda, kada sempat bergeser, sudah dilaksanakan hisab terhadap seorang hamba, ditanyakan tentang 4 perkara. An umrihi fima afnah, ini dipertanyakan yang pertama tentang umurnya, pada apa dia menghabiskannya. Jadi umur kita nih kemana karena menghabiskan, kemana menggunakan modal hidup nang ini, nah itu umur, kemana kita menghabiskannya, dipertanyakan. Wa an jasadihi fima ablah, ditanyakan lagi tentang jasadnya, tentang tubuhnya, fima ablah, kemana dia menggunakannya. Dari seluruh anggota tubuh kita nih, mulai kepala kemana berfikirnya, mata kemana digunakannya, seterusnya sampai ke ujung kaki, semua dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang jasad. Umur, jasad. Wa an ilmihi fima amila bihi, dan dipertanyakan tentang ilmunya. Jadi ketika seseorang ini mendapatkan ilmu, dia dipertanyakan. Pertanyaannya fima amila bihi, pada apa dia mengamalkannya, sudahkah dia mengamalkan, ditanya. Tapi jangan salah paham,
Kalau orang yang berilmu ditanyakan ilmunya apakah diamalkannya, berarti baik nang ada berilmu lah. Kenapaan? Karena ada pertanyaan tentang nama amalakannya. Kan kayak itu berpikir sementara nih. Ternyata apa jawabannya? Nang berilmu aja ada tanggung jawabnya. Berat tanggung jawabnya nang berilmu. Apalagi nang kada berilmu. Nyata ada tanggung jawabnya sangat berat. Luar biasa dipertanyakan. Jadi makanya ketika Anda mendapatkan ilmu, apalagi sampai batital alim, sampai orang alim al-alamah, macam-macam gelar didapatkan, is 1, is 2, is 3. Subhanallah, mestikah kita bangga? Seharusnya kita semakin mawas diri. Kenapa? Berarti akan banyak pertanyaan yang datang kepada kita. Dan ternyata memang baginda Nabi SAW mengatakan sebanyak apapun ilmu sebenarnya itu kadang menjadi nilai seseorang itu mendekatkan diri kepada Allah. Kadang ada manfaat. Tetapi baru bermanfaat ketika dia mengamalkannya. Nah, kemudian pertanyaan yang keempat, wa an malihi, ditanyakan tentang hartanya, min ainak tasabah wa fima anfaqah. Dua pertanyaan untuk harta. Nah ini, di mana dia memperolehnya, wa fima anfaqah, dan kemana dia membelanjakannya. Itu menurut riwayat, wa qad warada annal kuffar yunkiruna, bahwasanya orang-orang kafir mengingkari penggunaan nih. Mereka berusaha untuk berdusta. Ketika ditanyakan umur, berusaha bahwa jawaban ini bagus. Ditanyakan tentang jasad, kemana menggunakannya, berusahalah dia nih mengingkari dengan kejadian yang sebenarnya. Padahal dia kufur, berarti menggunakan kepada yang salah. Berusaha. Tapi ternyata patashhadu alaihim alsinatuhum. Tapi kemudian lidah nang bersaksi, wa aidihim, tangan bersaksi. Berusaha dan mengingkari. Tapi ternyata lidah bersaksi, wa aidihim, tangan bersaksi, wa arjuluhum, kaki-kaki mereka bersaksi, wa asma'uhum, pendengaran mereka bersaksi, wa absaruhum, penglihatan mereka, wa juluduhum, dan kulit-kulit mereka semua bersaksi. Bahkan wal ardu, bumi pun bersaksi. Makanya ada ayat kan, wa akhrajatil ardu asqalaha, apanya? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu ketika bumi digoncangkan dan seterusnya itu, yauma idzin, pada hari itu, tuhadditsu, bumi itu bercerita, berbicara, akhbaraha, tentang kabar-kabar yang terjadi di atasnya. Jadi saksi. Ayat yang menunjukkan bahwa al-zalzalah itu ayat menunjukkan bahwa bumi yang kita injak, yang kita beramal di atasnya menjadi saksi. Kalau amal kita baik, dia bersaksi kebaikan. Ini tanah-tanah, lantai, sampai bumi yang ketujuh jadi saksi untuk langgar nih. Si anu sap di muka, si anu sap di belakang, si anu bersandar, dan sebagainya. Menjadi saksi. Walailu, bahkan malam bersaksi. Jadi jer malam nya bila jam 10 sampai jam 5 tupang guring tupang dah jadi saksi kan. Kalau kebetulan amal-amal jahat orang kada melihat, nang mana nang bersaksi? Ya malam itu, kegelapan malam itu bersaksi. Wal hafazatul kiram, serta malaikat-malaikat hafazah yang mulia. Malaikat yang membawa turun naik amal kita, kemudian raqib dan atid, semuanya bersaksi tentang amal-amal kita tersebut. Nah, jadi ternyata memang sebagian ada yang baru mencoba mengingkari, berusaha jawaban ini bagus. Tapi ternyata nang bersaksi bukan hanya mulut yang bisa berdusta, nang itu lidah dengan seninya berbicara dan lain-lainnya. Masya Allah. Nah, lalu ada nang yasir, ada nang mudah, ada nang asir, ada nang sulit.
Menurut riwayat orang-orang nang mudah nang ini, ketika dia dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab, diperlihatkanlah kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukannya. Ini pun ikam. Iya kalau iya mengakui. Ternyata ketika dia melihat kejahatan dan kebaikan ini jauh lebih besar kejahatan dibandingkan keburukannya. Keburukan dibandingkan kebaikannya. Subhanallah. Tapi kemudian kata Allah, ini semua hanya engkau dan aku yang mengetahui. Semua diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hisaban yasiran yang mudah. Makanya kita ketika dalam mendengar ayat tentang hisab, kita minta hisab yang mudah. Ketika mendengar inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kamilah iyabahum semuanya akan kembali. Summa, kemudian setelah kembali hari kiamat, inna alaina hisabhum, atas kamilah menghisab mereka. Mendengar cerita hisab itu kita selalu berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasiran. Ya Allah, hisab ulun dengan hisab yang mudah. Kayak apa hisab yang mudah? Kayak orang pemeriksaan nang surat menyurat ya. Kadang-kadang karena kita nengintu kebetulan nangnya polisi dunia ini kada kayak malaikat kena kawa dikikidipi mata sama buhan WMP nah kan gampang nih itu ketemu buhan lantas UMP misalnya gampang jadi dikikidipi mata tuh hisabannya sirat ya ada begitu tetamu polisi dikali kisin langsung padahal behilim kada banung ada langsung dikali langsung diciri sidin spion kita tuh hisabannya sirat. Nah, itu perumpamaannya. Bisa lah kayak itu. Bisa hisabnya sirah. Dia diperlihatkan, ini amal-amalmu nanang kada bagus. Terlihat, takut kan luar biasa. Tapi kemudian Allah memudahkan. Semua ada. Salah satunya diantaranya apa? Diantaranya amalan nang kayak itu, bahkan kada dihisab sama sekali. Diantara mereka yang mengamalkan, memaafkan orang yang menzalimi, memberi kepada orang yang kada akan memberiinya, menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskannya. Ini kada berhisapannya. Sekali lalu rumpak sidin licak basah sekali kita datang ke wadah sidin, kita bukakan koran banyu, kita basahkan pun sidin tuh nah. Mau ini kada berhisapan manusia yang ini. Kayak apa? Luar biasa. Tetapi kadang-kadang asir. Nah asir namanya asir nih sulit luar biasa. Urusannya sedikit ya, tapi pertanyaannya luar biasa beratnya. Makanya ada sebuah hikayat yang sangat indah. Ketika ada orang nang sugih meninggal dunia, rupanya ketika lagi hidup berwasiat, aku jadiin kadeweni surangan dalam kubur. Ada nah akon mengawani aku lah. Nah, ketika meninggal rupanya sesuai dengan pesan jadi kawani ulah 2 bagian kubur mungkin sekong nang hidup mengawani siapa nah akun kadang nah akunnya orang siapa akun masuk ke kubur. Tetapi ada kemudian seseorang nang miskinnya luar biasa hakun kayak apa miskinnya cuman seorang pencari kayu bakar nang cuman mempunyai alat 1 kapak buruk kapaknya nang simpak-simpak nan mun tukang paman arbidah para hakon makanya gitu. Nah, ya akhirnya masuk Pak. Ternyata rupanya ketika malaikat maut masuk malaikat mungkar dan nakir hendak bertakon tentang apa? Tentang akidah terhadap si mayit nang ini. Ternyata ada melihat ada seekong nang ditakoni nang si miskin nang banut nang hakon tadi. Pertanyaan. Maka luar biasa hadiahnya itu karena upahnya separuh harta daripada nang mati nang ini. Maka sugih bermiliar-miliar lagi say bakardus-kardus luar biasa. Subhanallah ditakoni. Ya benar ada bisi harta ada. Ternyata seputar tentang kapak tadi aja, kapak gawian kemana ulihi di mana menggunakan.
beberapa hari ditakuni urusan kapaknya. Sampai selesai daripada hari yang ditentukan, kemudian naik keluar daripada lubang itu, lubang kubur yang itu. Ya akhirnya kada jadi menerima hadiah, langsung diinfakkannya kepada kebaikan. Kada wani sedikit pun. Napa? Jadi aku kapak sabiji jeung ini urusannya pertanyaannya sing banyakan, apalagi betetangah harta sidin yang banyak pun begini ya banyak lagi. Kada jadi sidin. Ini luar biasanya. Nah, ini kalau kebetulan terkena hisaban asiran dari hisab nang sulit tadi. Nah, bagaimana kita akan berusaha mendapatkan hisab nang mudah? Nah ini jawabannya tadi bihasabil a'mal, sesuai amal. Silahkan kita punya harta banyak, tapi gunakan harta nang banyak nang ini kepada kebaikan. Silahkan kita kebetulan menjadi punya jabatan. Jadi RT kan, silahkan mencalon jadi RT. Tapi gunakan untuk kebaikan. Insya Allah ini akan menjadi hisaban yasiran. Lukwai kemudian mendengar cerita hisab nang ini, kita kemudian kada berani kepada musuh urusan harta kada wani. Dapat silakan, kebetulan gaji balarang terima aja. Tapi semakin banyak gaji yang kita dapatkan, semakin banyak infak yang kita keluarkan. Nah, siap ya, aku nih kalau gaji ganal, siap-siap juga infak untuk ganal. Nih apalagi nih panitia langgar nih, anak bola kanupi di muka neng itu. Kira-kira mau tangguhan nyata kurang duitnya nih. Siap-siap kita berduluan kena, berduluan nyumbang maksudnya. Sebenarnya itu hisaban yasiran. Jadi melihat ini itu orang saprah, diminta orang ceramah. Jadi sebenarnya orang ceramah tuh nyuruh datang narai. Malilang. Wa minhu, nah di antara yang kita imani lagi, yang didatangkan dan dikabarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, waznul a'mali aw suhufuha, yaitu ditimbangnya segala amal atau catatan-catatan amal. Ini dua riwayat. Ada yang mengatakan amal itu nang ditimbang, ada yang mengatakan catatan-catatannya. Nah, jadi kayak apa amalnya ini? Amal ini kemudian dirupakan dengan berupa bisuratin hasanatin nuraniyah. Kalau amal baik karena bentuknya ketika akan ditimbang, ini kalau riwayat mengatakan amal itu yang ditimbang. Amal ini dengan rupa yang baik, nang bercahaya. Kemudian itu diletakkan di satu dacing timbangan itu. Nah, kemudian kalau amal yang jahat itu dengan lupa yang buruk dan gelap. Itu kalau menang mengatakan amal yang ditimbang. Tetapi ada lagi yang mengatakan suhufiha, waznul amal atau suhufiha, yaitu catatannya. Bukan amalnya tapi catatan amal itu yang ditimbang. Nah, wahwa sahihu, dan inilah pendapat yang sahih. Jadi yang ditimbang tuh amal, apakah amalnya langsung? Jawabannya yang menurut qaul yang sahih, catatannya yang ditimbang itu. Fi mizanin wahidin haqiqiyin, pada timbangan yang satu, yang hakiki, yang sebenarnya terlihat langsung dacingnya. Lahu qasbatun walisanun, nah wakaffatani, dua dacing mempunyai lisan, ada mempunyai lidah. Lawijtama'a fi ihdahumas samawati wal ardu, seandainya langit dan bumi ini dikumpulkan jadi satu, lawasi'at huma ihdahuma, maka satu dacing ini bisa memuat langit dan bumi. Begitu besarnya dacing raksasa nih. Wahiyal lati tuzanu fihal hasanat min nur, dan mizan, timbangan tadi, disitulah kemudian ditimbang kebaikan dari cahaya tadi. Kalau langsung mengatakan amalnya, nah yang lain itu gelap, terlihat dua timbangan yang ini. Dan inilah salah satu di antara proses hari kiamat nang orang-orang akan melihat
Orang-orang penduduk dunia, orang-orang yang sekitar kita, yang kenal kita akan melihat amal-amal kita pada saat ditimbang. Ditonton orangnya nih kita nih. Terus ya tampil kan. Oh, serius. Pina saleh aja, mana jin orangnya, tapi enggak pakai itu. Terlihat karena di situ karena terbongkarnya. Subhanallah. Nah, kenapa catatan ini ya, Pak, nang ditimbang ini catatan ini nang sahih? Karena ada sebuah riwayat hadis daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang seorang laki-laki daripada umat Nabi ini. Nah, ketika disaksikan oleh penduduk hari kiamat ketika itu sebarataan. Nah, lalu diperlihatkan. Nah, fayansyuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan. Nah, ada seorang umat baginda Nabi karena hari kiamat disaksikan oleh ru'usul khalaik, kepala-kepala semua makhluk di hari kiamat itu. Nah, kemudian orang ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala catatan kertas besar, ya anggaplah kayak baliho, 99 lembar. Kullu sijillin minha maddal basar. Nah, setiap lembaran besar nang ini besarnya sejauh mata memandang. Jadi seorang hamba Allah nang ini mendapatkan 99 catatan. Isinya apa? Isinya nang ada baik. Lalu ketika itu isi catatan nang ini dipertanyakan Allah kepada hamba ini. Atungkiru min hadza syai'an. Apakah kamu mengingkari, mendustakan di antara catatan-catatan nang 99 nang besar nang ini? Adakah nang engkau ingkari? Kalau ada sesuai, kalau malaikat ada yang mencatat malam Kamis hadir di Wanda Mubarak, tapi catatannya bukan di Wanda Mubarak, tapi mau unjun, umpamanya nih. Adakah? Nah, azalamaka katabati al-hafizun. Apakah ada petugas malaikat pencatatku nang memelihara nang menjagamu ini ada nang menzalimimu? Kada sesuai dengan nang sebenarnya. Fayaqul la rabbi, ujar hamba tadi, kada ada wahai Tuhanku. Nah, fayaqul bala, baik kata Allah. Tapi inna dzalika indana la hasanah. Sesungguhnya di sisi kami engkau mempunyai kebaikan. Cuma kamu ada isi kebaikan. Semua 99 lembar nang apanya tadi sejauh mata memandang ini isinya mahirang nang kada baik ya semuanya. Di mana sini? Nih di pokoknya nang ada baiknya lah. Nih kisah. Tapi kata Allah kamu ada isi kebaikan. Wa innahu la zulma alaik, dan sesungguhnya pada hari ini kada ada kezaliman atasmu. Patuh rajulahu bitaqatun kal anmilati fiha. Maka dikeluarkanlah satu bitaqah. Bitaqah itu ya kalau orang mencari kartu HP di Mekah kan fin bitaqah. Adakah bajual kartu? Ya kartu kecil lah nang kayak HP halus banget. Kan kal anmilah seperti ujung jari. Ya kayak ini, kayak kartu HP itu. Nah, tulisannya di dalamnya cuman asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Cuman 2 kalimat syahadat isinya. Lalu dia berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ma hadhil bitaqah ma hadhil sijillat. Wahai Tuhanku, apa ini catatan kecil nang ini, kartu halus nang ini dibandingkan dengan 99 catatan besar ini. Fayuqal, maka kita malaikat pun berkata, innaka la tuzlamu, engkau tidak akan dizalimi. Fatuda'us sijillat fi kaffatin wal bitaqah fi kaffatin. Fatashatis sijillat wa thaqulatil bitaqah wala yasqulu ma'asmillahi syai'un. Nah, tiba-tiba
Catatan-catatan 99 yang besar penuh dengan keburukan tadi di dalam satu dacing. Nah, sekalian melitak. Tapi kemudian ketika diletakkan ke satu catatan kecil yang berisi 2 kalimat syahadat tadi, ternyata mengalahkan semua catatan 99 tadi. Lebih berat satu catatan kecil tadi. Wala yasqulu, kenapa? Tidak bisa ada yang memberati ma'asmillah serta nama Allah oleh sesuatu pun. Nama Allah disebutkannya, untung pernah hadir mengucap 2 kalimat syahadat. Waya apa? Rahat nikah na diirit pangulu, tapi tabarungan dengan ikhlas hati. Subhanallah. Nah, berarti banyak-banyak kalimat itu. Cuma pertanyaannya, apakah semua hamba yang diberikan ini, yang penting 2 kalimat syahadat, yang penting urusan yang lain tuh akan kalah dengan itu. Nah, jawabannya, wahada laisa likulli abdin. Ini bukan untuk semua hamba. Bal li abdin aradallahu bihi khairan. Tetapi bagi seorang hamba yang Allah menghendakinya mendapatkan kebaikan. Kada pasti kita nang dapat. Ya kita pasti salamat deh. Sini nginto hal lagi. Nah, cuma inilah besarnya nilai la ilaha illallah itu. Nah, wal muradu bihadhi syahadah, yang dimaksud dengan catatan ini syahadah nang di kertas kecil tadi, an-nutqu bisyahadataini ba'dal iman, mengucapkan 2 kalimat syahadat setelah dahulunya telah beriman. Jadi ini selain iman. Kalau cuma mengucapkan 2 kalimat syahadat tetapi tanpa iman, ini kada ada nilai. Berarti 2 kalimat syahadat nang ini bagi orang nang dalam hadis nang ini memang dirinya matinya dalam keadaan beriman. Nah, amal imanu fala yuzanu, nang ditimbang itu kan amal dan catatan amal. Nah, lalu adapun iman maka tidak ditimbang. Kenapaan? Li'annahu laisa lahu diddun yudhahu fi kafatin ukhra. Karena iman itu tidak ada lawanan, tidak ada bandingan lawannya yang diletakkan pada catatan yang lain. Itu kan iman tuh memang modal orang selamat. Nah, cuma akhirnya dia tidak tersentuh api neraka. Nah, amalnya sebutin itu aja. Li'anna diddahul kufar. Kenapa? Iman kada ditimbang karena lawannya lawannya itu adalah kufur. Kufur dan iman tidak bisa terkumpul dalam dalam diri insan yang satu. Nah, Masya Allah. Nah, mudah-mudahan karena kita nih, semua ini akan kita alami. Mudah-mudahan ketika kita dihisab, diberikan dengan hisaban yasira, hisab nang mudah. Ketika kita ditimbang, ada catatan amal kita nang luar biasa beratnya, nang dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma, walhamdulillah ala kulli halin wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.